Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Samsul? Ya, alhamdulillah Pak, sehat sekali, siap mengajar sebagai guru. Baik Pak Samsul, dari pertemuan kita hari ini adalah sebagai lanjutan dari kegiatan kita sebelumnya yang ada dua bagian itu. Yang pertama pra dan kegiatan observasi yang dilaksanakan di kelas. Adapun tujuan dari kegiatan kita hari ini itu adalah kita ingin menganalisis bagaimana ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Sebagai langkah awal, saya ingin menanyakan dulu Pak Samsul, bagaimana menurut Pak Samsul pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas? Ya, untuk pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas, menurut saya secara pribadi dengan apa pembelajaran yang pernah saya lakukan sebelumnya itu ada perbedaan. Kenapa? Karena untuk pembelajaran yang saya telah lakukan itu menerapkan pembelajaran diferensiasi, di mana di dalamnya siswa benar-benar merasa tertarik, tertantang dengan menggunakan strategi dan pembelajaran diferensiasi ini. Misalnya siswa tidak hanya lagi fokus misalnya hanya menggunakan satu media, satu sumber, bisa dari buku, dari internet, dan menggunakan juga media yang sifatnya abstrak dan sifatnya konkret, bisa dilihat secara langsung. Dan menurut saya ini sangat bagus, apalagi dalam sebagai guru IPA tentu bukan hanya sekedar teori saja yang perlu dipahami oleh siswa, tapi bisa dipraktikkan dan bisa dilihat apa yang sedang dipelajari, apa yang sedang dikerjakan oleh siswa. Itu menurut saya sangat-sangat bagus dengan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, baik, terima kasih Pak atas penjelasan. Bisa memahami bahwa Bapak sangat mendukung adanya proses pembelajaran yang berdiferensiasi ini yang bisa mengembangkan potensi murid dengan lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya Pak, bahwa pada saat saya melakukan observasi ada beberapa catatan dan sudah kita sepakati bersama. Bapak sudah sampaikan bahwa ada aspek yang ingin dikembangkan. Aspek-aspek yang ingin dikembangkan pada saat itu Pak? Untuk aspek-aspek yang ingin saya kembangkan pada saat itu, tentunya yang pertama saya ingin melihat siswa saya itu lebih aktif lagi ya dalam mencari informasi, baik itu dari literatur buku maupun dari internet pastinya. Karena kita tahu di sini di sekolah ini kita keterbatasan mencari informasi kalau hanya sekedar dari buku, karena dari segi fasilitas sarananya itu masih kurang mendukung. Makanya saya berusaha bagaimana siswa itu bisa mencari informasi dari sumber lain tanpa harus tergantung lagi dari buku maupun dari guru itu sendiri. Jadi kemandirian siswa di sini mencari informasi itu. Aspek yang lain yang ingin saya capai di sini adalah bagaimana siswa itu memperkuat kerja sama kelompoknya. Itu sangat ingin saya lihat. Kemudian selain itu adalah kemampuan siswa itu berpikir kritis, berpikir terhadap suatu informasi, bukan hanya sekedar diterima saja, tapi kemudian dia mencoba menganalisa kenapa bisa terjadi dan apa misalnya solusi terhadap permasalahan yang muncul terhadap mungkin materi yang saya ajarkan terkait yang telah saya ajarkan kemarin. Oke, baik Pak. Jadi di sini ada beberapa yang Bapak ingin capai. Yang pertama itu mandiri, kemudian kerjasama atau kolaborasi siswa, kemudian kita siswa ya. Jadi itu adalah kemudian dari kegiatan itu apa strategi yang Bapak lakukan untuk mencapai tiga aspek pengembangan ini? Untuk strategi yang saya terapkan itu adalah dengan menerapkan pembelajaran secara berkelompok tentunya pastinya. Kemudian saya mencoba memberikan kebebasan siswa untuk tadi mencari informasi bersama temannya, berkelompok, kemudian berdiskusi tentang informasi yang dicari itu. Yang kemudian setelah menemukan
informasi itu kemudian dia menyusun merancang semacam rangkuman atau tulisan yang kemudian disajikan di kertas karton yang besar, itu disajikan dengan seperti itu. Kemudian mereka mendiskusikan kembali terhadap informasi apa yang mereka temukan. Setelah itu mereka saling berbagi informasi melalui presentasi kecil antar kelompoknya. Oke, baik. Jadi sudah ada capaian yang ingin kita capai, ada juga strategi yang sudah Bapak lakukan. Kemudian menurut Bapak, apakah aspek yang ingin kita kembangkan itu sudah berhasil atau tidak? Kalau berdasarkan apa yang saya alami dari pembelajaran dan strategi yang saya terapkan, masih perlu, mungkin masih banyak perlu diperbaiki. Di antaranya kalau saya melihat ketika pembelajaran berlangsung itu masih ada siswa yang kurang aktif, ada yang sangat aktif itu. Kemudian kerjasamanya juga masih belum terlalu bagus, masih perlu dikembangkan lagi. Kemudian juga cara mereka masih ada sebagian siswa dari kelompok itu kurang kreatif, perlu diarahkan lagi baru dia mulai bekerja. Jadi itu menurut saya masih perlu diperbaiki selanjutnya. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa ternyata masih perlu peningkatan, ada beberapa sisi yang juga kita tingkatkan. Nah, ada cara yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi aspek-aspek yang Bapak sebutkan tadi, misalkan kemandirian, kemudian kolaborasi, kemudian kreativitas murid itu, adakah cara yang bisa Bapak pikirkan untuk lebih meningkatkan lagi aspek-aspek tersebut? Ya, mungkin ini baru perencanaan ke depan. Mungkin saya akan lebih memberikan kesempatan lagi pada siswa, bagaimana misalnya dia bisa mandiri dalam mencari informasi, baik itu dari internet atau dari sumber buku lainnya, tapi tentunya dipandu dari saya supaya tidak hanya mengakses mencari informasi itu. Karena kalau dibiarkan siswa begitu saja, biasanya kalau tanpa arahan yang jelas, ya siswa cari saja tapi hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Kemudian untuk mungkin dari segi kerjasama itu perlu dalam pengaturan kelompok itu mungkin tidak hanya satu kelompok itu dalam satu pertemuan, kelompok yang selanjutnya mungkin dirubah lagi supaya tidak bosan. Karena mungkin yang kemarin itu terjadi karena kelompok yang saya bentuk itu yang kemarin itu terus. Jadi mungkin selanjutnya dirombak lagi, divariasikan supaya mereka berbeda lagi temannya, mungkin itu bisa memotivasinya supaya kerjasamanya lebih baik. Baik Pak, dari ini artinya bahwa sudah ada melakukan perubahan, strategi sudah dipikirkan bahwa ini akan dilakukan. Kemudian di sekolah ada dukungan ya, tidak yang kita butuhkan untuk itu, misalkan ada teman yang bisa membantu. Ya, untuk dukungan ini dari teman-teman sekolah, khususnya dari teman-teman guru SMP 321 Termangayu, ya sangat luar biasa menurut saya. Kebetulan di sekolah kita ini ada guru penggerak 2 orang, Pak Suparman, ada Pak Ustadz Bunyamin, sering membagikan ilmu, pengalaman, informasi yang didapatkan dalam pelatihan dan sering men-share ke kami, ke saya, dan alhamdulillah itu sering saya coba terapkan di kelas saya, dan memang betul ada perbedaan, ada dampak dari informasi-informasi yang diberikan oleh teman. Jadi menurut saya itu dukungan dari teman-teman saya di sekolah, baik itu guru maupun kepala sekolah, itu sangat baik. Oke, baik Pak, terima kasih bahwa apa yang Bapak sampaikan tadi terkait siapa yang bisa menjadi share informasi, berbagi informasi sekolah sudah ada. Kemudian adakah rencana tindak lanjut yang Bapak inginkan atau rencana pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuan Bapak melaksanakan pelajaran ini? Misalkan mengikuti pelatihan. Tentunya sebagai guru, saya punya
keinginan untuk mengembangkan diri saya supaya lebih informasi saya lebih banyak, kemudian kemampuan saya juga mengajar di kelas sekolah lebih bagus lagi. Ya, rencana saya tentunya juga ingin berpartisipasi untuk menjadi calon guru penggerak salah satunya, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan tentunya terkait dengan pengembangan diri sebagai seorang guru, apakah itu di AGMP atau mungkin ada pelatihan-pelatihan di klub baik secara offline, online. Itu yang saya ingin lakukan supaya kapasitas saya sebagai seorang guru itu lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, baik Pak. Sekira ini selanjutnya itu kapan terkait komitmen, kira-kira kapan Bapak memulai kegiatan itu, mulai latihan ya? Insya Allah kalau untuk CGP mungkin belum terbuka saat ini ya, tapi kalau ada selanjutnya saya akan mendaftar, karena sebelumnya juga saya sudah mendaftar tapi belum rezeki. Tapi kalau ada lagi saya akan mencoba lagi. Kemudian kalau untuk pelatihan-pelatihan lain, kalau memang ada waktu dekat ini ada pelatihan, saya akan ikuti. Kalau di MGP itu kan setiap bulan, dan mungkin bulan depan, bulan Juni, kalau ada saya akan ikut untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengembangan diri sebagai seorang guru. Pak, terima kasih atas apa yang Bapak sampaikan. Dari percakapan kita ini saya dapat menentukan bahwa Bapak sudah mampu melihat apa yang menjadi kurang dalam proses pembelajaran, dan Bapak sudah menemukan pula ya, sudah menemukan tadi solusi yang bisa dilakukan untuk kekurangan tersebut, dan Bapak sudah merencanakan pengembangan diri untuk meningkatkan potensi Bapak sebagai guru. Bagaimana perasaan Bapak setelah proses percakapan dan coaching kita? Ya, kalau ditanya Pak, bagaimana perasaan saya, tentu saya merasa lega karena permasalahan saya yang saya hadapi di dalam kelas dengan sharing seperti ini, tentunya saya akan mendapatkan masukan terhadap permasalahan yang saya temukan, dan masukan itu akan sangat membantu saya untuk proses pembelajaran selanjutnya di kelas. Jadi informasi-informasi yang Bapak juga berikan kepada saya itu tentunya juga akan membangun motivasi buat saya dalam mengajar pastinya, dan dalam mengembangkan diri saya, karena tentu sebagai seorang guru masih banyak kekurangan, harus terus meningkatkan kualitas diri sebagai seorang guru. Jadi luar biasa Pak hari ini, sangat senang. Oke, sekian pertemuan kita hari ini ya. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan tetap sukses dalam masa. Terima kasih Pak Samsul.